warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-koncoku sedoyo, tepangaken awak dhewe saking kelompok pitu. Ajeng ngejelaske babagan kerajaan Majapahit. Sedurungipun kulo ajeng nepangaken diri lon konco-konco. Nami kulo Salsa Nabila Fabrianti lan konco-konco kulo punika. Nami kulo Talita Nabila. Nami kulo Sophia Maharani. Nami kulo Zaki Aulia Putra. Nami kulo Teddy Aldiano Rafael. Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrol panjang tentang salah satu kerajaan paling hebat yang pernah ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur. Pusat pemerintahannya ada di Trowulan, yang sekarang masuk wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri dari tahun 1293. Sebelum Majapahit, Pulau Jawa dikuasai oleh Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara. Kertanegara mempunyai ambisi yang besar untuk memperluas wilayahnya. Sayangnya, ambisi tersebut berujung tragis. Tahun 1292, Kertanegara tewas dalam serangan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Singasari pun runtuh dan Jayakatwang menguasai Jawa Timur. Di tengah kekacauan ini, muncul sosok Raden Wijaya menantunya Kertanegara. Awalnya, ia berpura-pura tunduk pada Jayakatwang dan diberi izin membuka hutan tarik di daerah Trowulan. Siapa sangka, hutan tarik inilah yang nantinya jadi pusat pemerintahan Majapahit. Pada saat yang sama, pasukan Mongol datang ke Jawa untuk balas dendam atas penghinaan Kertanegara sebelumnya. Dengan cerdik, Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang setelah Jayakatwang kalah. Raden Wijaya malah berbalik melawan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Cerdik banget kan? Dari sinilah Majapahit berdiri. Setelah berhasil mendirikan Majapahit, Raden Wijaya menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1293 sampai 1309. Setelah Raden Wijaya, tahta Majapahit diteruskan oleh putranya, yaitu Jayanegara, yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Sayangnya, masa pemerintahan Jayanegara penuh dengan konflik. Banyak pemberontakan terjadi, seperti pemberontakan Rakuti, Lembusora, dan Ranggalawe. Bahkan, Jayanegara dijuluki sebagai Raja Lalim karena kebijakannya dianggap tidak adil. Ironisnya, Jayanegara tewas dibunuh oleh tabib istananya sendiri, yaitu Tani Dahlan. Setelah itu, tahta beralih ke Tribhuwana Tunggadewi yang memerintah dari tahun 1328 sampai 1350. Sebagai ratu, Tribhuwana Tunggadewi dibantu oleh Gajah Mada, seorang Mahapati yang visioner. Di masa inilah Sumpah Palapa diucapkan oleh Gajah Mada, yaitu tekadnya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Kejayaan Majapahit benar-benar terasa di masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memimpin dari tahun 1350 sampai 1389. Disinilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Didampingi oleh Gajah Mada, Hayam Wuruk memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga mencakup sebagian besar Nusantara. Wilayahnya gak cuma Pulau Jawa, tapi juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, bahkan sampai Maluku, Papua bagian barat, Semenanjung, Malaysia, Thailand Selatan, dan Filipina bagian selatan. Bisa kebayang betapa luasnya kerajaan ini kan? Tapi, kejayaan Majapahit mulai menurun setelah masa Hayam Wuruk. Salah satu penyebabnya adalah konflik internal yang sering terjadi,
terutama setelah Gajah Mada wafat. Raja-raja setelah Hayam Wuruk seperti Wikramawardhana, Suhita, Kertawijaya, hingga Brawijaya V menghadapi banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari kerajaan lain dan berkembangnya Islam juga memperlemah Majapahit. Akhirnya, sekitar tahun 1527, Majapahit runtuh ketika kerajaan Demak di bawah Raden Fatah menaklukkan sisa-sisa kekuasaannya. Walaupun sudah runtuh, pengaruh Majapahit masih terasa sampai sekarang. Salah satunya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari kitab Sutasoma karya Empuh Tantular. Semboyan ini mengajarkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan dan sekarang jadi semboyan negara Indonesia. Ngomong-ngomong soal peninggalan, Majapahit juga punya banyak warisan loh. Beberapa candi seperti Candi Panataran dan peninggalan Trowulan menjadi bukti betapa majunya seni arsitektur pada masa itu. Selain itu, kitab-kitab seperti Negara Kertagama dan Kutara Manawa juga menggambarkan kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan Majapahit. Karya-karya ini masih dipelajari sampai sekarang loh. Apakah kalian tahu mengenai sebuah larangan tabu bagi suku Jawa dan Sunda yang tidak diperbolehkan untuk menikah? Hal ini ternyata ada cerita tersendirinya loh. Dalam sejarah kerajaannya, terdapat sebuah perang bernama Perang Bubat yang menjadi landasan larangan itu tercipta. Perang Bubat terjadi pada tahun 1357 Masehi yang terjadi antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Perang ini bermula ketika Raja Sunda, Prabu Dewa Niskala, mengirimkan perwakilan untuk menikahkan putrinya, Putri Dyah Pitaloka, dengan Raja Majapahit saat itu, yaitu Raja Hayam Wuruk. Namun, akibat perbedaan budaya dan kesalahpahaman, terjadilah bentrokan yang menyebabkan banyak korban dari pihak Sunda. Sebagai hasilnya, dikeluarkanlah larangan yang membuat orang Sunda dan Jawa dilarang menikah. Ini menjadi salah satu legenda besar dalam sejarah Indonesia yang membekas dalam hubungan antar suku hingga zaman modern saat ini. Waktu itu, Kerajaan Majapahit nggak cuma dikenal sebagai kerajaan besar, tapi juga sebagai pusat perdagangan internasional. Majapahit punya hubungan dagang dengan berbagai kerajaan atau bahkan kekaisaran di Asia Tenggara, seperti India, Kerajaan Skiktia, Tiongkok, Dinasti Ming, Siam, Khmer, Annam, Champa, dan Pagan, serta yang lainnya. Sistem perdagangan mereka terorganisir secara menyeluruh, dan ini menjadi cikal bakal Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan disegani. Nah, jadi itulah cerita panjang tentang Kerajaan Majapahit. Dari berdirinya, masa kejayaan, hingga runtuhnya, kerajaan ini meninggalkan jejak yang besar banget bagi Indonesia. Kalau dipikir-pikir, kita patut banget dong bangga punya sejarah sehebat ini. Gimana nih menurut kalian? Seru kan belajar soal Majapahit? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, cekap semanten sing bisa kula sedaya sampaikan. Nuwun ngapunten menawi enten kalipaten, matur nuwun.